Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini ya kita bakalan bahas ada 5 saham yang menurut gue jadi saham yang terbaik untuk value investing di tahun 2025. Jadi buat teman-teman yang mau pakai strategi value investing, wajib tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu apa aja sih saham-saham yang bagus untuk value investing di tahun 2025 ini dan bisa hold jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan kalian juga sekarang bisa join membership Todopedia karena di situ gue akan bocorin saham-saham yang jadi stock pick gue, saham-saham yang menurut gue bagus untuk investasi jangka panjang. Jadi itu semua akan gue bocorin di program membership ini. Selain itu, gue juga bakalan kasih kalian beberapa tools untuk ngebantu kalian untuk investasi saham. Dan juga gue akan share beberapa artikel dan video premium yang bisa nambah ilmu kalian dan berpotensi juga bisa memperbesar cuan kalian dari saham dalam jangka panjang. Ya, dengan ilmu kalian nambah, kalian bisa lebih jago dalam milih saham, tentunya itu bisa kasih potensi cuan yang lebih gede lagi buat kalian dalam jangka panjang. Jadi, itu adalah benefit dari program membership ini. Kalian bisa join membership yang 99.900 untuk dapat banyak banget tools-tools dan artikel dan video premium juga. Atau kalau kalian mau yang lebih low budget, kalian bisa join yang stock pick membership, dimana kalian juga tetap dapat artikel premium dan dapat stock pick. Ya, jadi ini berguna banget buat kalian dan sangat worth it. Investasi ini sangat worth it buat kalian. Selain itu, gue juga punya digital product yang bisa ngebantu kalian untuk memperbesar profit kalian dari investasi saham dan juga nambah ilmu kalian di saham. Ya, tentunya ini produk digital yang berguna banget buat kalian para investor saham. Nah, buat kalian yang mau langsung aja mampir ke link yang di bawah ya, link.id/todopedia. Di situ gue jual banyak banget produk digital yang tentunya berguna banget buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita ke saham yang pertama, ada saham PT Dana Brataluhur atau TB. TB ini perusahaan logistik batubara di mana dia ini nyediain jasa untuk pengangkutan batubara lewat pelabuhan sama jalan hauling. Ya, nah TB ini cocok untuk value investing menurut gua teman-teman ya, dengan dia ini punya price to earnings itu cuma 5 kali, price to free cash flow juga cuma 5 kali, dan price to book value itu cuma 0,7 kali. Ya, ini valuasi yang cukup murah untuk bisa dikategorikan sebagai saham yang cukup bagus untuk value investing. Ya, dan potensi dividennya pun cukup bagus dengan potensi yield tahun ini ya, di tahun ini itu sekitaran 10,6%. Dan uniknya TB ini adalah dia ini perusahaan yang dia ini rutin bagi dividen itu lebih dari 2 kali. Dalam beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun sebelumnya, dia ini rutin bagi dividen itu sekitaran 3-4 kali dalam setahun. Jadi cocok buat kalian yang mau cari saham yang bisa kasih kalian pendapatan rutin. Ya, TB ini bisa jadi salah satu saham yang bisa kasih kalian pendapatan rutin lewat dividen. Ya, nah, tapi nggak cuma valuasi sama dividennya doang. Ya, secara kinerja fundamental, kinerja bisnis dia ini cukup bagus, di mana untuk revenue sama profitnya ini masih terus konsisten bertumbuh teman-teman ya. Dari beberapa tahun terakhir, meskipun memang di tahun 2022 ini ada kenaikan harga batu bara yang signifikan yang ngebuat pendapatan sama laba dari TB sama cash flow-nya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, karena kan TB ini kan ngangkut batu bara, jadi dia juga kena pengaruh dari harga batu bara. Ya, jadi ini cukup bagus ya, revenue-nya meningkat meskipun naik turun, net profit-nya juga meningkat meskipun naik turun, cash flow-nya juga rutin positif meskipun ada naik turunnya. Yang artinya ya, TB ini perusahaan yang bisa konsisten hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Ya, dan itu tentunya bagus karena nanti uang kas itu bisa dipakai untuk bagi dividen atau pengembangan bisnis. Gitu ya. Dan secara balance sheet dia juga cukup bagus teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk cash-nya doang itu jauh lebih gede daripada total semua utangnya. 396M itu cash-nya, dibandingin sama total semua utangnya itu cuma 73M. Ya, jadi cash-nya doang itu udah 5 kali lipat dari total utangnya, yang artinya TB ini bisa dibilang perusahaan yang tidak punya hutang. Ya, dia ini nggak punya utang, yang artinya tadi dia cash flow-nya udah positif, ditambah cash-nya juga banyak banget, artinya TB ini ke depannya, menurut gua ke depannya dia masih bisa bagi dividen rutin, ya, yield-nya juga gede, plus dia juga masih terus bisa untuk terus ngembangin bisnisnya. Ya, nah bicara soal pengembangan bisnis, memang TB ini ke depannya dia ini ngeluarin belanja modal untuk investasi untuk ngebuat pelabuhannya dia itu
bukan cuma jadi pelabuhan untuk batu bara doang, tapi jadi pelabuhan umum. Dimana ini adalah langkahnya TB untuk diversifikasi bisnis, teman-teman. Jadi dia mau ngebuat pelabuhannya itu bisa ngangkut komoditas lain selain batu bara. Ya, dia mau masuk ke komoditas lain, untuk ngangkut komoditas lain. Jadi ini menurut gue bisa jadi salah satu strategi yang bagus untuk ekspansi bisnis plus juga diversifikasi bisnis. Karena kalau kita bicara soal dia cuman ngangkut batu bara doang, ya artinya dia terlalu bergantung sama naik turunnya harga batu bara. Nah, mungkin manajemen itu nggak mau terlalu bergantung sama batu bara doang. Jadi dia ngebuat pelabuhannya itu bisa dipakai buat komoditas yang lain. Dan itu menurut gue cukup bagus. Ya, yang artinya prospeknya TB menurut gue cukup bagus untuk kedepannya. Tapi tetap aja komoditas lain kan juga cyclical, jadi kita tetap mesti pantau terus. Ya. Nah, terus bicara soal harga wajar, kalau kita hitung harga wajarnya TB pakai metode discounted cash flow, ya kita estimasin aja growth-nya itu kedepannya adalah sebesar 1%, yang mana ini adalah growth yang konservatif menurut gua ya. 1%, karena kan mungkin dia bisa tumbuh, tapi karena dia ngangkut komoditas, jadi ya laba sama pendapatannya itu cyclical, jadi bisa naik turun. Makanya karena bisa naik turun, gue mau asumsi pertumbuhan yang konservatif aja. Gue pakai estimasi 1% alias dia tumbuhnya pelan-pelan aja. Ya, terus untuk estimasi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti gue pakai 6 kali. Ya, yang mana itu menurut gue cukup oke. Tadi kita udah lihat price to earning sama price to free cash flow-nya di 5 kali sekian. Ya, jadi menurut gue 6 kali itu cukup realistis. Dan untuk desired return yang kita mau dari saham TB, gue mau 18% per tahun. Dan di sini kita dapat harga wajarnya ada di 635. Jadi di harga sekarang di 590-an sampai 600-an ini masih under value. Dan kalau mau buy untuk investasi jangka panjang, menurut gue bisa dipertimbangin untuk buy maksimal di 630 untuk saham TB. Next, saham berikutnya ada saham PT Resource Alam Indonesia atau kode sahamnya KKGI. Ya, KKGI ini perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara, renewable energy atau energi terbarukan, dan juga bisnis properti. Jadi ada 3 bisnisnya. Ya, nah KKGI ini menurut gue juga salah satu saham yang bagus untuk value investing, karena dia price to earnings-nya ini kita bisa lihat di sini ya, cuman 3,7 kali, dan price to free cash flow-nya juga cuman 3,3 kali. Dan PBV-nya juga cuman 0,8, yang artinya ini valuasi yang murah banget. Ya, dan potensial banget untuk kita buy untuk investasi. Dan untuk dividennya, ya kalau kita pakai dividen tahun lalu yang sebesar 50 per share, 50 rupiah per share, dan kita beli di harga sekarang di 420, ya itu kita bisa dapat potensi dividen itu hampir 12%, ya 11,9. Yang mana ini potensi dividen yang menurut gue menarik banget. Dan dengan potensi dividen yang hampir 12%, bisa dibilang kita ini nggak terlalu butuh yang namanya capital gain dari saham KKGI. Ya, jadi kalau dengan dividen yang sebesar ini kita nggak butuh lagi capital gain. Tapi kalau dikasih capital gain pun ya itu lebih bagus lagi. Artinya keuntungan kita lebih besar lagi. Yang artinya KKGI ini memang bisa kasih potensi keuntungan yang cukup besar untuk investornya. Nah, tapi nggak cuma valuasi dan dividen yang bagus, tapi dari segi revenue dan profit ini juga terus bertumbuh dari beberapa tahun terakhir ya. Kita bisa lihat ini pertumbuhannya pesat banget untuk revenue sama laba bersihnya sama net profitnya. Sempat minus ya, sempat negatif di tahun 2020, tapi abis itu tumbuh terus sampai di 2024 itu yang disetahunkan itu labanya bisa sampai 568. Dan untuk operating cash flow sama free cash flow-nya ini konsisten positif juga dari 5 tahun terakhir itu selalu positif. Ya, dan trennya juga bertumbuh, yang artinya memang KKGI ini perusahaan yang juga bisa hasilin uang kas masuk, dan uang kas masuk yang dia terima dari bisnisnya itu juga terus bertumbuh. Dan itu bagus, artinya KKGI ini bisa terus investasi untuk pengembangan bisnis dan juga bisa untuk terus bagi dividen. Ya, dividen itu tentu ditentukan dari cash flow. Jadi kalau cash flow-nya makin banyak, artinya potensi dividennya itu juga bisa makin banyak. Dan untuk balance sheet-nya kita bisa lihat di sini ya, untuk cash-nya itu sama kayak tadi kita bahas TB ya. Cash-nya di sini juga lebih besar daripada total semua utangnya. Yang artinya semua utangnya itu bisa dibayar cukup dengan uang cash-nya doang yang dia punya, yang dia pegang. Gitu ya. Dan ini artinya KKGI ini punya kondisi balance sheet yang bagus banget dan sangat mendukung dia untuk bagi dividen yang gede dan juga investasi untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi KKGI ini sebagai bisnis tambang batubara, dia ini punya potensi pembagian dividen yang gede dengan dia punya cash yang banyak dan cash flow-nya juga positif dan bertumbuh. Ya, dan
KKGI ini di harga sekarang ya, di harga sekarang ini dia ada di sekitaran 420. Ya, untuk KKGI ini kalau kita hitung harga wajarnya pakai metode discounted cash flow ya, dengan kita pakai free cash flow yang rata-rata dari beberapa tahun terakhir ya, rata-ratanya ada di 434 ya. Jadi kita pakai average-nya aja. Karena kan dia naik turun ya, jadi kita pakai average-nya. Terus kita pakai estimasi pertumbuhan ke depannya itu sekitaran 2% aja. Ya, 2% ini juga menurut gua salah satu estimasi yang cukup konservatif juga. Ya, terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti kita estimasi di sekitaran 5 kali, yang mana 5 kali ini menurut gua valuasi yang cukup cocok untuk KKGI sebagai perusahaan tambang sama perusahaan renewable energy yang mana memang sifatnya cyclical. Dan untuk return investasi yang kita mau return 20% per tahun dari KKGI, karena KKGI sekali lagi dia ini bisnis yang cyclical, jadi potensi resikonya gede. Karena potensi resikonya gede, kita juga mau return yang gede dari KKGI, makanya kita pakai 20% per tahun. Dan di sini kita dapat harga wajarnya ada di 480. Ya, jadi di harga sekarang di 420 ini juga masih under value saham KKGI. Ya, dan menurut gue masih cukup bagus untuk dikoleksi untuk kita investasi jangka panjang. Ya, menurut gue untuk harga beli yang bagus itu maksimal di 450. Ya, karena kan kita mau sedikit pakai margin of safety ya. Jadi kita maksimal menurut gue bagusnya KKGI dibeli di harga maksimal 450. Next ada saham Elnusa atau kode sahamnya ELSA. Nah, ELSA ini adalah bisnis jasa kontraktor hulu migas dan juga dia punya jasa untuk distribusi dan logistik migas. Dan ELSA ini adalah anak perusahaan dari Pertamina Hulu Energi. Jadi dia ini adalah masuk ke dalam grupnya Pertamina. Nah, ELSA ini kenapa sih gue jadiin dia salah satu saham yang bagus untuk investasi jangka panjang ya, terutama untuk value investing, itu karena memang valuasinya yang murah banget ya. Price to earnings-nya cuma 4,8 kali. Price to free cash flow-nya bahkan cuma 2,6 kali ya, dan PBV-nya itu di bawah 1, cuma 0,66 kali. Ini adalah valuasi yang murah banget ya teman-teman ya. Menurut gue ini valuasi yang murah banget dan memang cocok banget untuk dijadiin salah satu saham yang bisa jadi opsi untuk value investing. Dan juga untuk potensi dividennya teman-teman ya. Kalau kita proyeksiin potensi dividen tahun ini, ya, dividen per share-nya itu gue proyeksiin ada di 35,2 per lembar saham, Rp35 per lembar saham. Dan kalau kita beli di harga sekarang saham ELSA di 428, itu kita dapat potensi dividen itu sampai 8,2%, yang mana ini adalah dividen yield yang menarik banget. Ya, dividen di atas 7% menurut gue itu udah termasuk cukup menarik. Apalagi dia ini, ELSA ini juga ketika dia bagi dividen, itu dia cuma nyisain sekitaran 40-45% dari laba yang dia cetak itu jadi dividen. Ya, jadi cuma sekitaran 40% aja yang jadi dividen, yang artinya dividen yield 8,2% itu belum termasuk laba yang dia simpan untuk nantinya dipakai untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi ini potensinya menarik banget teman-teman ya untuk ELSA. Ya, secara valuasi, secara dividen ini menarik untuk buy, dan secara fundamental, secara kinerja bisnis, dia ini juga bisnis yang bertumbuh loh. Dia ini bisnis yang dari beberapa tahun terakhir, ya, ini dia bisnisnya bertumbuh terus. Ya, meskipun sempat di tahun 2020 bisnisnya sempat menurun ya, 2021 juga menurun akibat pandemi, ya, tapi di 2022, 2023 sampai 2024 ini bisa lanjut bertumbuh lagi. Ya, itu revenue sama profitnya ya bisa lanjut tumbuh sampai tahun 2023 sampai 2024. Ya, dan untuk cash flow-nya kita bisa lihat di bagian bawah, operating cash flow sama free cash flow-nya juga bertumbuh terus. Ya, jadi beberapa tahun terakhir, dari beberapa tahun terakhir dia ini cash flow-nya juga rutin positif, nggak pernah negatif, dan juga terus bertumbuh. Jadi ini bagus banget teman-teman ya. Ini bagus banget, dengan cash flow-nya juga bertumbuh, artinya dia juga punya ketambahan uang. Dia punya tambahan uang setiap tahun gitu ya, untuk terus bagi dividen dan investasi untuk ngembangin bisnis. Ya, jadi ELSA ini bisnis yang cetak profit, yang bertumbuh, plus cash flow-nya juga bertumbuh. Jadi ini bagus banget, dan ini adalah salah satu kriteria ya untuk saham yang bagus untuk investasi, yaitu adalah arus kas atau cash flow-nya itu dia rutin positif. Ya, dan untuk balance sheet-nya ya kita bisa lihat di sini, kalau current asset-nya itu udah lebih besar daripada current liabilities. Current asset-nya lebih besar daripada total liabilities ya. Jadi bukan cuma current liabilities tapi total. Artinya aset lancarnya yang dia punya si ELSA ini punya, aset lancarnya itu udah mampu untuk
bayar semua utangnya, semuanya, mau yang berbunga, yang nggak berbunga, yang jangka pendek, jangka panjang, semua udah bisa dibayar cukup dengan current assetnya doang. Ya, yang mana ini artinya Elsa punya tingkat kemampuan bayar utang yang bagus banget. Ya, dan ini adalah kondisi balance sheet yang bagus dan mendukung banget Elsa untuk kedepannya bisa terus bagi dividen dan juga terus ngembangin bisnisnya. Ya, dan dari segi harga wajar, ya Elsa ini ada di harga 588 harga wajarnya. Dengan kita pakai estimasi pertumbuhan itu kedepannya cuma 1% aja. Ya, ini estimasi yang menurut gua konservatif. Ya, dan untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu asumsinya ada di 5 kali, yang mana ini juga cukup konservatif menurut gua. Dan untuk desired return itu untuk Elsa, gua mau 18% return investasi. Ya, 18% return investasi dari saham Elsa. Ya, dan dengan estimasi yang seperti ini, ya, kita dapat harga wajarnya ada di 588. Ya, jadi ini di harga sekitaran 428 ini masih cukup murah, cukup under value ya. Bukan cukup, tapi memang sangat under value, sangat murah untuk investasi. Dan memang kedepannya Elsa ini juga sebenarnya meskipun tadi kita pakai estimasi pertumbuhan cuma 1% alias nggak tumbuh sama sekali, tapi Elsa ini kedepannya dia ini juga sebenarnya masih terus investasi untuk ngembangin bisnisnya. Dimana manajemennya Elsa ini masih terus ngeluarin duit, ngeluarin belanja modal untuk terus investasi ya, untuk dia upgrade, nambah peralatan yang dia punya gitu ya, peralatan hulu migasnya ya, alat-alat untuk dia ngerjain jasa hulu migasnya itu masih terus dia beli gitu ya, dia upgrade, yang tentunya dengan itu upgrade, dengan itu jadi lebih banyak, itu bisa ningkatin produktivitas. Ya, ditambah Elsa ini juga mau masuk ke jasa untuk geothermal, teman-teman. Jadi dia ini kedepannya juga akan ekspansi ke jasa geothermal. Jadi bukan cuma jasa migas, tapi dia juga mau masuk ke jasa geothermal, yang mana ini juga tentunya berpotensi untuk bisa ningkatin pendapatannya. Dan dengan kayak gitu, Elsa juga artinya kedepannya dia berpotensi untuk punya portofolio di bisnis energi terbarukan ya. Jadi Elsa ini masih cukup bagus kedepannya, dan ditambah juga dengan valuasinya yang sangat murah, ini jadi salah satu saham yang menarik banget untuk buy, untuk investasi jangka panjang untuk kedepannya. Next ada saham Bayu Buana atau kode sahamnya Bayu. Nah, Bayu ini adalah perusahaan penyedia jasa pariwisata, di mana dia nyediain jasa kayak pembelian tiket, hotel, tour ya. Jadi semua yang berhubungan dengan jasa pariwisata ya, itu adalah bisnis dari Bayu. Nah, Bayu ini adalah salah satu saham yang menurut gua bagus banget untuk value investing. Ya, kenapa? Karena memang valuasinya ini murah banget dengan PER atau price to earnings yang cuma 5,1 kali. PBV-nya pas ada di 1 kali. Dan price to free cash flow-nya ada di 3,2 kali. Yang mana ini murah banget dan cocok menurut gua untuk jadi opsi untuk value investing. Terus untuk potensi dividennya, ya dividen per share-nya adalah Rp75 per lembar saham dengan dividen yield itu 5,6%. Yang mana dividen yield 5,6% ini sebenarnya dividen yang nggak gitu gede banget. Ya, tapi untuk Bayu ini memang dari laba yang dia cetak itu yang jadi dividen itu cuma 25%. Ya, jadi cuma seperempatnya dari laba yang jadi dividen. Yang artinya meskipun dividen yield-nya ini kecil, ya, tapi dari laba yang dia cetak itu memang mayoritas masih dipakai untuk nantinya bisa untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi meskipun dividennya nggak terlalu gede, tapi menurut gua ke depannya ya, dengan dia nyisain labanya itu paling banyak untuk pengembangan bisnis, ya Bayu ini ke depannya ada potensi untuk bisnisnya bisa terus bertumbuh. Ya, dan nggak cuma valuasi sama dividen, tapi juga dari segi revenue dan profit ini juga cukup bagus, di mana untuk Bayu, ya, revenue di tahun 2024 yang disetahunkan ini udah melebihi revenue dari sebelum pandemi. Ya kan, sektor pariwisata ini kepukul banget waktu zaman pandemi. Nah, tapi Bayu ini udah recover. Dan bahkan untuk net profitnya ini juga udah hampir 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Yang artinya Bayu ini bukan cuma dia recover, tapi dia juga makin lama makin efisien dari segi beban operasionalnya. Ya, beban operasionalnya sama juga beban pokok penjualannya dia makin kesini makin efisien. Dan ini tentunya bagus ya untuk bisnisnya Bayu. Dan untuk operating cash flow sama free cash flow-nya ini juga selalu positif teman-teman, kecuali di tahun 2021 sama 2022. Tapi wajar karena itu memang kan ya waktu pas pandemi. Ya,
operating cash flow sama free cash flow-nya sempat negatif, tapi udah kembali lagi positif di tahun 2023, dan di 2024 ini bahkan udah 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Ya, jadi Bayu ini memang jelas banget kalau dia ini perusahaan yang makin kesini dia makin efisien, terutama setelah pandemi. Ya, dimana net profitnya udah bisa hampir 2 kali, dan untuk cash flow-nya bahkan udah bisa 2 kali. Dan ini bagus, yang artinya kedepannya Bayu ini bisa cetak uang kas masuk yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis dan bagi dividen. Ya, dan untuk balance sheet-nya, ya di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk cash-nya itu udah lebih dari total semua utangnya. Yang artinya Bayu ini punya uang cash yang banyak di dalam balance sheet-nya, dan itu juga bisa dipakai untuk ngembangin bisnis sama bagi dividen. Dan yang jadi daya tarik yang lebih menarik lagi menurut gue ya untuk Bayu ini adalah dia ini punya uang cash yang bahkan lebih besar daripada market cap-nya. Yang artinya kalau kita ibaratnya ya kita beli bisnis dari Bayu, kita beli nih satu perusahaan seharga 466 M ya. Dari situ kita langsung dapat uang tunai, uang cash sebesar 600 M. Jadi langsung untung gitu loh. Tanpa dia cetak profit, kita ibaratnya nih sebagai pembeli sebuah bisnis, kita itu langsung untung teman-teman ya. Ditambah juga dengan net profitnya yang ada di sekitaran 90 M. Jadi memang potensi profit ya, potensi untuk balik modal dari Bayu ini, dari bisnisnya Bayu ini potensinya besar banget ya, dan memang nggak salah menurut gua jadi salah satu opsi untuk value investing. Ya, potensi keuntungan dari Bayu ini gede banget menurut gue ya dalam jangka panjang, meskipun memang dividennya itu ya tadi cuma 5,6%. Tapi menurut gue ada potensi yang cukup besar ya untuk kedepannya nih ya dari segi capital gain-nya. Ya, jadi capital gain-nya mungkin bisa ada potensi untuk bisa punya potensi keuntungan yang gede, bahkan mungkin bisa bigger teman-teman ya. Nah, tapi kan cash ini tentunya nanti nggak semuanya ya dipakai untuk langsung dikasih ke owner gitu. Nggak ya. Tentu cash ini juga nanti sebagian dipakai untuk juga bayar utang gitu ya. Untuk biayain operasional ya. Jadi nggak semuanya gitu ya. Tapi ini ibaratnya aja teman-teman ya. Kita langsung dapat uang cash gitu loh. Dan untuk harga wajarnya teman-teman ya, kalau kita pakai metode discounted cash flow, kita ambil free cash flow yang terakhir ada di 83. Free cash flow di tahun 2023 kemarin ya sebesar 83. Dan kita pakai estimasi pertumbuhan itu 3% ke depannya. Ya, which is menurut gua growth 3% ini menurut gua growth yang sebenarnya cukup konservatif ya. Karena kan ya dia tadi gue bilang dia itu masih nyimpen labanya itu masih disimpan 75%, yang artinya sebenarnya dia potensi pertumbuhannya ada. Cuman kita estimasi aja pertumbuhannya itu 3% karena memang sektor pariwisata ini cukup cyclical dan cukup bergantung sama daya beli masyarakat. Jadi kita mau sedikit konservatif. Dan untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 5 kali, kita estimasin segitu. Dan kita mau return itu 18% per tahun dari saham Bayu. Nah, dengan estimasi ini, dengan metode discounted cash flow, kita dapat harga wajarnya Bayu ada di 1.500. Ya, 1.500 itu harga wajarnya. Dan di harga sekarang di 1.300-an ini tentu masih under value dan cocok untuk dipertimbangin untuk value investing. Karena menurut gua, dari saham Bayu untuk kedepannya nih ya, ini ada potensi keuntungan yang gede banget dari saham Bayu, terutama tadi ketika kita lihat market cap-nya itu bahkan uang cash-nya aja itu lebih besar daripada market cap-nya. Gitu. Jadi gue melihat ada potensi keuntungan yang besar banget dari Bayu, mungkin bukan dari dividen, tapi lebih ke capital gain-nya. Dan kita ke saham yang terakhir, ada saham OCBC NISP atau kode sahamnya NISP. Nah, saham NISP ini adalah saham perbankan second liner yang menurut gua ini cukup bagus untuk kita pakai strategi value investing. Dimana PER-nya ini cuma 6,2 kali dan PBV-nya itu cuma 0,75 kali. Yang mana ini menurut gua cukup murah untuk emiten perbankan kayak NISP. Dan untuk dividen yield-nya di sini kita bisa lihat itu ada di 6,4%. Ini sebenarnya dividen yield yang nggak terlalu tinggi banget, tapi menurut gua ya, NISP ini sebagai perbankan second liner ya, yang mana dia ini ukuran bisnisnya, ukuran banknya ini belum yang gede-gede banget gitu ya. Jadi dia masih ada potensi pertumbuhan ya. Ditambah juga NISP ini ada di Indonesia, yang mana Indonesia ya ekonominya masih bertumbuh, yang artinya juga sebagai emiten perbankan, NISP ini juga masih akan kedorong pertumbuhannya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya untuk kedepannya ya, NISP ini potensi pertumbuhannya menurut gua masih akan bagus. Ya, jadi dividen yield 6,4% ini kedepannya seiring dengan NISP-nya bertumbuh, tentu dividen yield-nya juga kedepannya masih bisa terus meningkat. Ya,
Dan memang untuk NISP sendiri, meskipun valuasinya murah, ya tapi ternyata ini tingkat pertumbuhannya nggak main-main teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk total pinjaman atau loan-nya, ini pertumbuhannya rata-rata ada di 7,4%. Yang artinya ini pertumbuhan yang lumayan bagus, dan itu berarti kalau seiring dengan pinjamannya masih bisa tumbuh, artinya pendapatan sama labanya NISP juga masih bisa bertumbuh di masa depan. Itu juga ditambah dengan juga net interest income-nya memang pertumbuhannya juga udah bagus ya. Di sini ada di 11% ya. Net profit-nya ada di 10% per tahun. Dengan pendapatannya tumbuhnya 11% per tahun rata-ratanya, dan labanya ini tumbuhnya sekitaran 10% per tahun rata-ratanya ya. Ini memang indikasi kalau NISP ini perbankan yang masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus di masa depan nanti. Ya, jadi ini growth atau pertumbuhan yang bagus untuk NISP. Ya, dan bisa dibilang dia ini valuasinya murah dan juga pertumbuhannya bagus. Ya, jadi ini memang indikasi kalau memang NISP ini salah satu saham perbankan yang bisa jadi opsi untuk value investing. Ya, salah satu yang terbaik, opsi yang terbaik. Ya, dan kalau kita lihat untuk banking ratio, ya dari segi return on equity atau ROE-nya, ini NISP ada di 13% dan ini bagus, artinya dia punya kemampuan untuk hasilin profit itu 13% dari modal yang dia punya. Ya, ini profitability yang bagus. Terus untuk net interest margin atau NIM ini ada di 4,4%. Ini sebenarnya nggak gitu tinggi banget, tapi masih oke, masih lumayan, dan ini wajar. Karena NISP ini perbankan yang banyak kasih pinjaman ke segmen corporate, yang mana segmen corporate ini memang bunga pinjamannya nggak terlalu gede. Terus untuk non-performing loan atau NPL ini kecil banget ya, 1,6%, ini bagus banget. Artinya NISP ini memang dia ini kasih pinjaman ke nasabah-nasabah yang memang kualitasnya itu bagus. Ya, jadi dia bisa minimalisir kredit macetnya. Ya, nah terus untuk loan to deposit ratio di sekitaran 82%, ini juga cukup bagus. Artinya NISP ini punya likuiditas yang cukup bagus, dan itu artinya ke depannya dia masih bisa cukup leluasa untuk terus memperbanyak atau ekspansi kreditnya. Ya, dan seiring dengan suku bunga turun, ya tentu itu juga bisa ngebantu NISP untuk semakin mendorong pertumbuhan dari pinjamannya. Ya, nah NISP kelemahannya cuma satu, yaitu CASA rasionya teman-teman ya. CASA rasionya ini cuma di 55%, yang mana menurut gua harusnya minimalnya, idealnya tuh bisa di atas 60%. Ya, idealnya harusnya bisa di atas 60%, dan ini 55% agak kurang gitu ya. Jadi kelemahannya ada di CASA. Ya, artinya dana mahalnya NISP ini porsinya cukup banyak. Gitu. Dan itu berpotensi ngebuat NISP ini agak kurang hemat dari segi beban bunga. Ya. Nah, terus untuk harga wajarnya NISP ya, kalau kita hitung pakai metode discounted dividend model dengan estimasi pertumbuhan EPS itu 7% per tahun ya. Gua estimasiin ke depannya dia pertumbuhannya di sekitaran 7% per tahun. Ya, kita nggak mau gede-gede banget, kita nggak mau terlalu optimis ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya. Ya, jadi kita pakai aja 7%, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil juga ya. Terus untuk PER di tahun ke-10 kita pakai estimasi 8 kali, yang mana 8 kali ini adalah rata-rata PER-nya NISP dari beberapa tahun terakhir. Terus kita pakai estimasi dividen payout ratio itu di 40%, yang mana itu adalah dividen payout rasionya NISP dari beberapa tahun terakhir. Ya, dan return investasi kita mau 15% dari NISP supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Dan di sini kita dapat harga wajarnya NISP itu ada di 1407. Ya, di 1407 itu adalah harga wajar NISP. Ya, dan di harga sekarang di 1325 ini masih sedikit ada di bawah harga wajarnya. Ya, margin of safety-nya nggak terlalu gede menurut gua ya, tapi bisa dibilang NISP ini salah satu saham perbankan, ya, perbankan second liner yang menurut gua cukup oke, cukup bagus untuk kita buy untuk investasi jangka panjang, ya, kita buy juga untuk value investing, ya. Jadi memang dia valuasinya murah dan juga pertumbuhannya bagus. Oke, jadi ini dia ya 5 saham yang menurut gue bagus untuk value investing untuk jangka panjang dan kita buy di tahun 2025. Ada saham TB, KKGI, Elsa, Bayu, dan NISP. Ya, ini menurut gue saham-saham yang menarik banget dan kita bisa lihat di sini kalau semuanya itu PBV-nya di bawah 1. Jadi dengan kata lain kalian itu beli saham ini, 5 saham ini itu di bawah modalnya atau di bawah harga bukunya. Dan untuk PER-nya juga lumayan murah teman-teman ya, ada di 3 kali sampai sekitaran 6 kali. Yang mana itu artinya ya dengan kalian beli perusahaan ini, dengan kalian beli bisnis ini, kalian itu bisa balik modal antara 3 sampai 6 tahun gitu ya ibaratnya ya.
Kalau kalian misalnya beli perusahaan itu dengan per 3-6, artinya bisa dibilang kalian akan balik modal dalam waktu 3-6 tahun. Yang mana itu adalah periode balik modal yang cukup sebentar gitu ya, cukup pendek, yang artinya cepet banget balik modalnya. Ya, dan kalaupun ternyata saham-saham ini sebagai saham-saham value stock ini harganya nggak naik gitu ya, gue coba pilihin kalian itu saham-saham yang memang dividennya lumayan gitu ya. Jadi kalian tetap dapat dividen, dapat keuntungan, meskipun nanti mungkin kedepannya nggak ada jaminan ya. 5 saham ini harganya akan naik, pasti naik apa enggak, itu nggak ada kepastian, nggak ada jaminan. Tapi seenggaknya ya, beberapa saham kayak TB, KKGI, Elsa ini dividennya lumayan. Ya, jadi kalian bisa tetap dapat dividen yang cukup bagus dari saham-saham ini. Nah, untuk Bayu NISP ini sebenarnya dividennya nggak terlalu gede, tapi gue melihat ada potensi capital gain yang besar dari Bayu sama NISP. Dan juga ada potensi pertumbuhan dividen. Ya, jadi untuk TB, Elsa sama KKGI ini lebih ke dividen investing ya. Jadi value digabung sama dividen investing. Sedangkan untuk Bayu sama NISP menurut gue ini lebih ke value investing digabung sama dividen growth investing. Yang mana gue ngelihat ada potensi pertumbuhan dividen yang besar dari Bayu sama NISP. Ya, jadi 5 saham ini menurut gue bisa dikoleksi, dipertimbangin lagi, tapi ya tetap dianalisa lagi lebih mendalam. Ya, bisnisnya coba ditelaah lagi, telusuri lagi. Ya, bukan berarti ini ajakan jual beli, tapi kalian tetap do your own research dan lakukan lagi analisa yang lebih mendalam, due diligence terhadap 5 perusahaan ini. Oke, jadi itu dia ya, 5 saham yang bagus banget untuk value investing di tahun 2025 dan kita hold untuk beberapa tahun ke depan atau bisa juga buat jangka panjang. Nah, menurut kalian dari 5 saham tadi, mana aja nih yang bagus nih? Ya, menurut kalian mana nih saham-saham yang potensial ya, dari 5 tadi mana yang potensial dan mana yang sebaiknya skip dulu? Boleh banget share opini kalian di kolom komentar. Ya, siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan buat penonton yang lain juga. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh ke depannya dan gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang bagus buat kalian. Ya, disclaimer ini bukan ajakan untuk jual beli 5 saham tadi, tapi cuman opini dan analisa gue aja. Keputusan itu 100% kembali ke tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.